Suasana sukacita dan kebahagiaan serta keindahan Natal masih turut menyertai kami hingga sampai saat ini. Dan mau percaya bahwa di hati setiap jemaat, khususnya mereka yang hadir pagi ini, masih ada sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan mapaikan di dalam hati dan hidup mereka. Karena sesungguhnya Natal bukan hanya sekedar perayaan dari kami. Natal bukan sekedar tanggal di dalam hidup kami, namun kelahiran Tuhan menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam hidup kami dari hari lepas hari. Sebab itu kami percaya bahwa sukacita akan senantiasa terus-menerus mengalir ketika kami boleh merasakan Tuhan Yesus Kristus lahir dan terus bekerja di dalam kehidupan kami hari ini. Dan pagi ini pun kami percaya bahwa salah satu karya Tuhan yang sedang Tuhan persiapkan bagi kami adalah ketika kami duduk diam dengan hikmat mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Pastilah akan ada berkat, ada sukacita, dan ada satu rencana yang dapat Tuhan sampaikan bagi kami pada pagi hari ini. Seperti Tuhan, tolong pimpin kami, sertai kami, juga sucikan, kuduskan mata, telinga, hati, serta pikiran kami, sehingga kami benar-benar siap menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Berjalan selama beberapa menit ke depan dalam hati kami masing-masing, pakai hamba-Mu ini tentunya yang jauh dari sempurna, sebab Engkau yang maha sempurna yang akan menyempurnakan segala sesuatu. Sertai tempat kami ini, sekitar kami ini, juga tenangkanlah anak-anak kami sejenak saja, supaya tidak ada satupun bagian dari berkat firman Tuhan yang Engkau lewatkan. Terima kasih Tuhan, dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan kembali. Shalom. 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 Masih ada sukacita? Lemas? Lemas? Kesal? Semangat. Ketemu banyak saudara ya? Kenapa? Memang cukup berbeda. Ya apa-apa ini tetap beda situasinya, kondisinya. Namun harapannya tidak menjadikan satu perbedaan di hati kita masing-masing. Satu contoh kecil aja, ketika biasanya Natal lagi ke rumah Bapak Ibu di Cilejeki, biasanya keluarga besar sudah kumpul di sana. Tidak peduli apapun agamanya, semua kumpul di sana. Tapi kemarin memang tidak ada yang datang karena katanya pandemi dan sebagainya. Ya, sudahlah, tidak apa-apa. Jadi memang pasti ada sesuatu yang berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bukan bermaksud untuk mendoakan, apalagi mendoakan yang buruk. Bukan juga bermaksud untuk berpikir negatif akan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini yang mempengaruhi banyak sisi, mempengaruhi banyak hal di dalam kehidupan kita, sosial, ekonomi, bahkan mungkin sebagian orang juga mempengaruhi keimanan. Orang jadi lebih khawatir, lebih takut, bahkan untuk gereja pun juga takut. Apakah salah? Bisa salah, bisa benar. Benar karena mereka khawatir memang situasinya begini, tapi menjadi salah ketika semua itu menjadi berlebihan. Contohnya berlebihan apa? Ke gereja takut, tapi jalan-jalan ke mall, ke pasar gak takut. Nah ini yang salah. Kalau mau takut, sekalian total ngebleng di rumah baik.
Masa ke gereja takut yang hanya paling tidak 1,5 jam maksimal sekarang. Takut. Tapi ke mall, jalan-jalan, ke pasar, kemana-mana, bahkan luar kota tidak takut. Jadi kan menjadi tidak baik. Nah, tapi terlepas dari itu semua, sekali lagi seperti saya katakan, bukan termasuk mendoakan, tetapi memang harus kita akui bahwa setiap manusia punya masalah. Dan hari ini pun ketika Anda dan saya datang ke tempat ini, pasti dengan membawa masalah. Apapun itu, ya, apapun itu, mau besar maupun kecil pasti punya masalah. Ono sing tangi turu kawan, ono sing ketika setelah mandi bingung mau pakai baju apa, itu masalah. Dan mungkin masih menyimpan rasa gundelan di hati, pasti masih ada tentang apapun. Nah, kita sama-sama memiliki masalah, betul? Tetapi yang membedakan hanya dua. Satu adalah bentuk masalahnya. Bentuk masalahnya pasti berbeda-beda. Tapi percayalah bahwa semua sudah Tuhan takar, semua sudah Tuhan sesuaikan menurut ukuran kemampuan kita. Tapi jenisnya, bentuknya menyesuaikan dengan kemampuan kita, berbeda-beda. Itu satu. Apalagi yang berbeda, yaitu adalah bagaimana cara menghadapi dan menyelesaikan masalah. Setiap orang pasti berbeda. Bagaimana merespon sebuah masalah, pasti setiap orang berbeda. Yang secara umum saya kategorikan menjadi dua bagian. Bagaimana cara orang menyelesaikan masalah. Apa itu? Mari kita lihat dalam kitab Yeremia. Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-5. Yeremia 17 ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian, Bapak Ibu. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Ayat yang ke-7 sebaliknya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan. Secara umum, seperti saya katakan tadi, ada dua respon, ada dua cara bagaimana manusia meresponi sebuah masalah. Yang pertama, seperti ayat yang ke-5 katakan, kebanyakan manusia mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan orang lain, mengandalkan sumber daya yang dia miliki. Apakah itu uang, apakah itu link, channel, atau apapun itu, kenalan dan sebagainya. Dan juga ada sebagian orang yang hidupnya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, baik dalam keadaan susah maupun senang. Hidupnya senantiasa mengandalkan. Nah, saya memberikan judul cukup menarik buat saya, setidaknya buat saya. Bukan Superman. Mengapa? Karena memang tidak ada manusia yang super. Superman itu kan digambarkan sebagai sosok tokoh yang kuat. Walaupun sesungguhnya kalau Anda menyadari, ada yang pernah atau suka nonton film Superman? Superman kan dibuat di kapalnya kan mental.
Ya kan? Pesawat terbang mau jatuh saja ditampani sama dia. Ya kan? Pulau saja diangkat sama Superman. Tetapi bagi saya dia tetaplah bukan manusia super. Kenapa? Karena punya kelemahan. Karena di dalam film itu digambarkan salah satu Superman ini kelemahannya sebuah batu, bukan batu akik ya, tapi batu yang namanya Krypton atau Kryptonite. Yang kalau dia kena batu itu kekuatannya jadi hilang jadi manusia biasa. Maka menurut saya dia tetap bukan manusia super karena punya kelemahan. Nah apalagi Anda dan saya, kita bukanlah Superman. Sebab itu mana yang Anda pilih? Menyadari kekurangan dan keterbatasan kita di dalam menyelesaikan masalah, di dalam menjalani hidup, mana yang Anda pilih? Kalau pikiran dan juga mulut pasti kalau tak tanya diambil mengandalkan Tuhan, gitu kan? Tapi bagaimana prakteknya dalam setiap hari? Apakah sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan atau tidak? Karena ini dua hal yang berbeda. Antara yang satunya mengandalkan Tuhan dan satunya tidak. Dan semua tentu bisa kita tilik dalam kehidupan kita setiap hari. Mulut mungkin mengatakan mengandalkan Tuhan, tapi berdoa saja lah tahu. Ya kalaupun tahu jarang-jarang. Doa paling doa makan kok 3 kali sehari, kayak minum obat. Saya aja minum obat 4 kali sehari, Pak. Kalau saya minum obat kalau doa ada yang doa makan kok. Loh Pak, tapi makan saya sehari 5 kali, wah mantap. Berarti doanya 5 kali. Apa kabar dengan saya yang cuma makan kadang sehari cuma sekali, berarti doanya cuma sepisah. Ya. Gitu. Kita bukan manusia super, kita bukan Superman. Mari kita tilik setiap hari bagaimana hidup kita. Bekerja keras, oke, harus. Tapi kaum pria, bapak-bapak yang memang sudah dari sononya, ya, sudah dari ketetapan Tuhan memiliki tanggung jawab untuk menghidupi keluarga. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, satu tanggung jawab, satu konsekuensi yang diberikan Tuhan kepada Adam, harus bekerja keras, mengolah tanah, mencari nafkah. Maka sudah selayaknya dan sudah sepatutnya sebagai seorang pria, sebagai seorang bapak, harus berumah tangga, harus mencari nafkah untuk keluarga. Pak, saya orang belum mencari nafkah untuk keluarganya biasa ketampilan dulu, aku perlu seribu dulu. Lalu saya mau bicara bagi setiap orang yang mau bekerja keras untuk keluarganya. Saya mengatakan bekerja keras harus kalian memang tanggung jawab. Tapi yang terus katakan jangan lupakan Tuhan dalam setiap perencanaan. Dan jangan lupakan Tuhan dalam setiap usaha dan pekerjaanmu. Jangan terus mentang-mentang misalkan banyak job, banyak pekerjaan, banyak berkat yang melimpah, terus akhirnya lupa. Itu artinya Anda tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, mengandalkan hanya Tuhan. Saya mengandalkan Tuhan, tapi nek gereja anak-anak bahkan gila seorang tahu. Pak, nek gereja itu kan yang penting hati, Pak. Loh, lalu yang kelihatan aja tidak kamu lakukan kok. Bagaimana kita tahu apa yang tidak kelihatan? Semua kan dinilai dari apa yang terlihat dulu, loh. Dari yang terlihat saja, yang bisa dinilai saja tidak dikerjakan. Mau berbicara masalah sumber dari hati ya, orang mungkin. Ketaatan kita dalam mengikut Tuhan itu bisa dilihat.
Jadi bagaimana kita hidup setia? Jadi bagaimana kita melakukan ketaatan kita setiap orang? Karena jelas sekali dikatakan bahwa sesungguhnya Tuhan tidak berkenan kepada siapa saja yang hidupnya tidak mengandalkan Tuhan. Maka dengan tegas dan bahkan keras, ayat yang kelima mengatakan, terkutuklah setiap orang yang mengandalkan dirinya sendiri, yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh dari Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, ia akan menjadi semak bulus di padang belantara. Ia tidak mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah yang angus, di padang gurun, di negeri padang asli yang tidak berpenduduk. Menggambarkan sebuah situasi, sebuah kondisi ketidakbahagiaan. Tidak ada sukacita, tidak ada berkat di sana. Sudah hidup di padang gurun, di tanah yang angus, tidak akan mendatangkan kebaikan apapun. Ini gambaran penderitaan yang sesungguhnya bagi setiap orang yang tidak mau mengandalkan Tuhan. Berarti saya tidak perlu ke dokter, Pak. Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan sesungguhnya hakikatnya iman. Kalau saya lebih kepada lakukan apa yang menjadi bagianmu, sisanya serahkan. Sering kali saya ingatkan, jangan suka memperkosa Tuhan. Menuntut harus sekarang, pokoknya sekarang Tuhan. Pokoknya kalau enggak ini enggak mau Tuhan. Jangan seperti itu. Karena kebanyakan orang yang seperti itu ketika apa yang dimintanya merasa tidak atau belum diberi Tuhan, maka dia berusaha mencari jalan keluar. Firman Tuhan tegaskan, engkau tidak akan menemukan kebahagiaan di sana. Lupa, tapi ada orang tetangga saya, teman saya, hidupnya tidak mengandalkan Tuhan, tapi sugih, Pak. Udah penak, Pak. Sugih belum tentu sukacita. Omai gede, mobil makro-makro, burung tentu hidupnya suka. Tapi hidupnya cuek-cuek saja, Pak, kayak ada beban, ada masalah. Ya, karena dia yang memang super cuek dengan masalahnya. Berarti bagus, Pak, belum tentu. Setiap masalah dicuekkan, setiap masalah dicuekkan. Ya, koyo-koyo jadi kan orang mandi pitong bumi, orang atus pitong bumi ya. Ayo mau numpuk bola kan? Ayo mau numpuk bola kan? Numpuk masalah saja. Keringetan sedino, bar nandur. Apa tandur? Kayak Pak Rekto tandur. Keringetan apa sih? Rasa saya sore menengah bangun tidur jalan-jalan, aku bisa jalan-jalan. Kesel gue, awan-awan kok sore-sorean. Bar-bar nyirami, bar-bar nandur nyirami ini meneh. Kesel saya sore sampai pitong dino. Yang terjadi cuma numpuk bola. Kalau numpuk bola, numpuk penyakit. Ya. Kayak saya kondisinya, paling tidak mandi sekali. Jangan lebih. Bukan untuk dicontoh ya. Kalau ada tidak kuat iman jangan. Tidak mandi bisa sekali. Air. Irit air itu. Apa pernah air model paling itu. Itu kalau sampai jam 3 iso orang mentok-mentok banyu. Jeblos irit air. Tapi sang ngirit-ngirit ya terus 100 belas gitu. Ya saya kesannya masuk ya rasan gue cuci muka, cuci gigi kesel. Aku prok banget atau kok masalah punya. Begitu juga dengan dampak atau
konsekuensi dari hidup yang tidak mengandalkan Tuhan. Ini akan menimbulkan masalah yang akan pasti kita panen di kemudian hari. Namun berbeda hidupnya dengan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ayat yang ke-7 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan, yang menaruh semua harapannya hanya kepada, yang hidupnya tidak jauh dari Tuhan dan tidak bisa jauh memang dari Tuhan. Dia tetap bekerja, dia tetap berupaya, tetapi segala sesuatunya, hasilnya biarlah ini menjadi kehendak kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, sisanya serahkan kepada Allah. Betul tak? Dikatakan di sana, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Nah, coba bayangkan, kue neng pinggir kali. Kira-kira subur, kecuali kalinya asal. Karena musim muda ini udah ada kali asal ya. Ia akan ditanam seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan tidak akan mengalami panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Walaupun musim kekeringan, tapi karena dia ada di tepi aliran air, dia tidak akan pernah khawatir dan daunnya tetap hijau. Bahkan dikatakan ia tidak berhenti menghasilkan buah. Adalah satu situasi atau kondisi yang digambarkan bahwa setiap orang yang mengandalkan Tuhan, walaupun nampaknya kesusahan, walaupun nampaknya kesulitan di dalam menempuh, melakukan, menyelesaikan segala sesuatu, tapi percayalah, Tuhan tidak akan pernah terlambat di dalam menolong orang-orang yang seperti itu. Berkat Tuhan tidak akan pernah datang terlambat, apalagi ketukar. Dialah hanya putri yang tertukar dengan sinetron, tapi berkat Tuhan tidak pernah tertukar. Iyalah, amin pada. Pola bakal dicoba. Saiki putri yang tertukar itu ora ono iki tak kok ibu saya kesini nonton Ibu Brother didukung sama Siva yang sedang ada di dalam itu. Siapa itu? Al jenenge Al. Siapa? Apa? Jangan menjadi orang tersesat. Iya, aku nggak pernah nonton sinetron itu siapa? Lihat kan YouTube apa coba? Waduh, tak entar lagi di nonton sinetron, di nonton drama Korea. Ya pokoknya lah, ya tidak apa-apa lah, gue hanya hiburan aja tidak apa-apa. Tapi ingat, jangan mengabaikan hal-hal yang penting. Kesehatan penting. Dulu sinetron sampai tekan-tekan orang kayak ya hati-hati, harus bumi. Menawi sampun dalu wancinipun sare. Sare. Dipateni ora entuk dinyalake neng. Ning ujung-ujunge ditonton TV. Boten sehat. Apalagi kalau sudah usia. Ya dulu saya dulu nih. Sudah usia. Betul kan? Ora apa-apa nonton sinetron, ora apa-apa. TV mulai strik-strikmu gitu kan. Tapi jangan mengabaikan hal yang penting. Kesehatan itu penting. Mau pernah nontonnya sambil tiduran. Buka sesuai sambar. Pak Pendeta doakan saya, kenapa? Saya kalau buat kelingan lah nonton TV kalau tukang sampai tengah wengi kok ora ndok piyengan. Ya toh?
sudah nonton TV sambil tidur, sambil mestem misalnya. Apa mestem? Apa ini? Jubin lantai. Ayo masuk angin toh. Yang itu yang sudah berlebihan, itu yang berdosa yang saya katakan. Menjadi bahasanya hebat gitu. Tapi benar ini saya ingatkan siapapun, termasuk bapak-bapak, ketika memiliki hobi yang berlebih, yang sampai mengabaikan hal-hal yang penting. Kayak hobi bercocok tanam itu bagus, tapi kalau dari pagi sampai sore mau mandeni kebun tok, orang apa-apa ya itu. Tapi paling orang yang seperti itu toh. Tak konangan betul, tapi ya maksudnya. Kesel Pak. Ya, jadi sewajarnya saja. Nah, kembali berkat Tuhan tidak akan pernah tertukar untuk orang-orang seperti ini. Orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan, walaupun mengalami deg-degan, ada doa belum terjawab, apalagi wis wayahe cedak, waktunya deg-degan loh. Tapi sekali saja panjenengan melangkah untuk mengambil keputusan sendiri, saudara. Gampangannya berkat yang mau dicurahkan karena tinggal dengan tampan atau dengan tinggal. Orang situ, maka dari itu tunggu saja waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apa nih? Walau kadang tak dapat dimengerti dan seterusnya, lah konsernya ini jadi yang pertama bahwa Tuhan membenci bahkan mengutuk orang-orang yang hidupnya tidak mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Sekali jangan beralih. Yang penting hatimu dekat. Hatimu dekat kepada Tuhan itu terlihat dalam perilaku, terlihat dalam bagaimana engkau menjalani hidup setiap hari. Ya, terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia dan menjauhkan dirinya, mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Terkutuklah keduanya. Tuhan membenci, Tuhan tidak berkenan untuk orang seperti itu. Tetapi walaupun susah payah, walaupun sulit, walaupun mungkin menurut ukuran kacamata manusia tidak enak, tapi selama hidup kita mengandalkan Tuhan, percayalah berkat Tuhan tidak pernah terhenti. Apapun itu bentuknya, berkat kesehatan, berkat ekonomi, berkat dalam rumah tangga, kesetiaan dan sebagainya. Selama kita mengandalkan, percaya tangan Tuhan, kalau firman Tuhan katakan tangan Tuhan tidak kurang panjang, firman Tuhan katakan untuk menolong setiap umat. Mata Tuhan itu tidak kurang tajam dalam melihat kesusahan-kesusahan umat. Tuhan selalu mengawasi kita dan tangannya itu siap menolong. Asal jangan pernah menjauhkan diri dari itu. Mau hidup susah, mau hidup senang, mau saat sakit, mau saat sehat, tetaplah mengandalkan. Jangan main pas itu baik. Gua datang kepada Tuhan, kabeh pendeta, enak-enak pendeta diparani kabeh dimintai doa. Dan begitu dapat apa yang dia ingini, plus lari karo menungso kuri yo ini. Dalam Semarang bilang kuri. Nah orang itu bilang menungso piletan, licetan. Wiletan atau licetan orang kecil juga, atau manusia yang curang yang pas itu datang kepada Tuhan, tetapi ketika kebutuhan yang sudah diberi Tuhan dia
Jangan menjadi manusia-manusia yang murid, manusia-manusia yang piletan, manusia-manusia yang licetan. Karena Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, jadi jangan merasa menjadi Superman, karena kita bukan Superman. Jangan semua pengennya kita selesaikan sendiri. Andalkanlah Tuhan. Sekuat-kuatnya kita, sehebat-hebatnya kita tidaklah menjadi apa-apa dan bukan siapa-siapa jika bukan karena Tuhan yang mengendalikan hidup. Berkat yang kita terima setiap hari hingga sampai hari ini, itu juga semua karena ya, maka andalkanlah Yon Sewu. Maaf kalau masih begini, Pak Tum itu penghasilannya sebagian besar itu dari mandu. Pandemi ini kayak apa Pak? Pisang nggak tahu mandu. Lantas bagaimana dia hidup? Ya dari anak-anakmu toh? Oh salah, dari Tuhan. Dia mungkin dirinya lewat anak-anak, tapi bukan Tuhan yang menggerakkan anak-anak.